Di jalanan Skotlandia yang beku, ada seorang pemuda menyaksikan dunia dengan mata penuh tanda tanya. Apa itu uang? Apa itu pasar? Apa yang terjadi pada orang yang miskin? Pikirannya seperti mesin yang terus berputar, memutar segala ketidakpastian. Selamat datang di EduHub. Kita akan bongkar apa yang gak pernah lo lihat di TV. Stay tune. Di tahun 1723, dunia menyambut seorang anak. Adam Smith lahir di Kirkcaldy, Skotlandia. Kehidupan yang keras, dunia yang penuh penderitaan, tapi dia memiliki otak tajam, penuh dengan pandangan. Smith lahir dalam keluarga yang sederhana. Ayahnya seorang pengacara yang meninggal sebelum dia lahir. Kehidupan awalnya penuh dengan kesulitan, tapi ia berhasil mengenyam pendidikan di Universitas Glasgow dan kemudian ke Balliol College, Oxford. Di Oxford dia belajar, buku jadi sahabat sejati. Dari filsafat sampai hukum dia serap semua isi. Menatap dunia mencari makna yang tersembunyi, bukan hanya tentang uang, tapi tentang manusia sejati. Dia mulai menulis, bukan soal pasar yang kacau, tapi soal moral, hati, dan perasaan yang selalu beradu. Dia bilang, manusia itu punya simpati dalam jiwa. Kita peduli pada orang lain. Itu yang membuat dunia lebih bijaksana. Dalam bukunya The Theory of Moral Sentiment, Adam Smith mengembangkan teori tentang empati dan bagaimana orang bertindak berdasarkan perasaan moral mereka. Menurutnya, manusia memiliki kapasitas untuk memahami dan merasakan penderitaan orang lain. Empati diangkat, bukan cuma tentang uang, tapi tentang bagaimana kita berbuat baik pada sesama. Smith bilang, kita bukan mesin, kita punya hati. Itulah dasar moral, dasar bagi masyarakat sejati. Tapi dunia tak hanya soal perasaan. Ada uang yang beredar, ada pasar yang penuh persaingan. Tahun 1776, Wealth of Nations terbit, buku yang jadi dasar pilar ekonomi yang kuat tak terkalahkan. The Wealth of Nations adalah karya terbesar Adam Smith. Dalam buku ini, dia membahas bagaimana pasar bebas, persaingan, dan pembagian kerja dapat menciptakan kekayaan yang melimpah. Dia mengusung ide bahwa jika setiap individu bertindak untuk kepentingan diri sendiri, pasar akan teratur dengan sendirinya tanpa perlu campur tangan pemerintah. Pasar bebas, katanya, biarkan tak terlihat. Setiap orang mengejar kepentingan diri, tapi jangan terjebak. Kekuatan pasar, ya itu yang harus kita hargai. Pembagian kerja dan persaingan jadi energi yang mengalir. Dia menggambarkan bagaimana pembagian kerja di pabrik bisa meningkatkan efisiensi dan bagaimana perdagangan internasional memberikan manfaat bagi semua. Namun di balik semua itu, ada sisi yang terlupakan. Kapitalisme bukanlah jawaban bagi segala penderitaan. Di setiap sudut pasar, ada yang menang, ada yang jatuh. Smith tahu itu. Dia tidak melihat dunia ini cuma hitam putih. Meskipun sering dianggap sebagai pendukung kapitalisme, Smith juga mengkritik ketidakadilan yang ditimbulkan oleh sistem pasar bebas yang tidak terkendali. Dia mengingatkan bahwa dalam sistem ini, mereka yang memiliki kekuasaan bisa mengeksploitasi yang lemah. Dia bilang, jangan biarkan yang kaya makin menguasai. Penyalahgunaan kekuasaan hanya akan menghancurkan. Smith mungkin bukan seorang sosialis, tapi dia peduli pada keadilan, pada orang yang terlupakan. Adam Smith pergi, tapi pemikirannya hidup. Di setiap pasar, di setiap transaksi, dia tetap terpampang. Dia mengajari dunia, bukan cuma soal laba, tapi tentang manusia, tentang bagaimana kita berdagang dengan hati. Warisan Adam Smith masih terasa hingga saat ini. Teori pasar bebas dan konsep tangan tak terlihat menjadi dasar ekonomi modern. Namun, ada juga kritik terhadap penerapan ide-ide yang
terkadang mengabaikan ketimpangan sosial. Dunia ini lebih kompleks, bukan hanya soal angka, tapi tentang moral, tentang nilai-nilai yang lebih dalam. Smith ajarkan kita, jangan hanya mengejar keuntungan, tapi lihatlah sesama, jaga keadilan dalam pergerakan. Adam Smith, seorang pemikir besar dalam sejarah. Dia tunjukkan dunia, bagaimana ekonomi bisa berputar tanpa henti. Tapi jangan lupa, di balik angka dan kekayaan, ada manusia, ada hati, ada tujuan yang lebih tinggi. Jadi, saat kamu berbisnis, ingatlah pesan dia. Kita semua terhubung dalam ikatan yang tak terputuskan. Ekonomi bukan hanya tentang uang yang mengalir, tapi tentang kesejahteraan, tentang semua yang kita perjuangkan.